Kalau kita ngomongin internet, yang langsung kepikiran pasti ponsel atau laptop kan? Tapi gimana dengan miliaran perangkat lain yang diam-diam ada di sekitar kita? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar tantangan konektivitas yang tersembunyi di balik dunia Internet of Things atau IoT. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal seberapa cepat kita bisa streaming film. Bukan, ini soal skala yang gila-gilaan. Coba bayangin, jutaan, bahkan miliaran perangkat super simple yang cuma butuh kirim data seuprit sesekali aja. Ini tantangan konektivitas yang benar-benar beda. Biar gampang paham masalahnya, kita bandingin aja dua hal ini. Smartphone kamu itu kan rakus data dan boros baterai, butuh koneksi super kencang dan harus di-charge setiap hari. Nah, bandingin sama meteran Airi pintar. Dia cuma perlu ngirim kartu pos data super kecil, mungkin sehari sekali, dan baterainya harus kuat sampai 10 tahun lebih. Beda banget kan kebutuhannya, kayak langit dan bumi. Nah, disinilah masalahnya. Pakai jaringan 5G buat nyambungin sensor kelembapan tanah, itu ibarat pakai truk tronton cuma buat nganterin sepucuk surat. Boros banget, boros energi, boros biaya, bener-bener nggak efisien. Jelas kita butuh solusi yang lain. Dan solusi itu ada, hadir dalam bentuk teknologi yang emang dirancang khusus buat tantangan ini. Kenalin, namanya LPWAN, singkatan dari Low Power Wide Area Network. Jadi, apa sih sebenarnya LPWN ini? Gampangnya gini deh, ini adalah jenis jaringan nirkabel yang emang diciptakan khusus buat perangkat-perangkat IoT. Fokusnya bukan kecepatan, tapi 3 hal. Biaya murah, jangkauan super jauh, dan yang paling penting, konsumsi daya yang irit banget. Nah, yang bikin LPWN ini keren adalah cara kerjanya. Rahasianya itu ada di sebuah pertukaran yang jenius. Jadi LPWN ini dengan sengaja mengorbankan sesuatu yang kita dewakan di jaringan seluler, yaitu kecepatan data yang super ngebut. Terus, sebagai gantinya, dia dapat 2 kekuatan super. Jangkauan yang bisa sampai berkilo-kilometer jauhnya, dan efisiensi daya yang bikin perangkat bisa hidup bertahun-tahun cuma pakai satu baterai kecil. Nah, ini pertukaran yang sangat sepadan buat dunia IoT. Oke, jadi kalau kita rangkum nih keunggulannya, pertama, biayanya jauh lebih murah, baik perangkatnya maupun biaya kirim datanya. Kedua, konsumsi dayanya super rendah, artinya baterai awetnya bukan main. Ketiga, jangkauannya jauh banget, bahkan ke tempat-tempat yang susah sinyal. Dan terakhir, kapasitasnya gede, bisa nampung ribuan perangkat dalam satu area sekaligus. Tapi, LPWAN ini bukan cuma satu jenis aja loh. Ada beberapa pemain utama yang bersaing di arena ini. Masing-masing punya pendekatan yang sedikit beda. Yuk, kita kenalan sama 3 yang paling besar. Pertama, ada LoRa. Bayangin LoRa ini kayak pilihan yang fleksibel, yang do it yourself. Karena protokolnya terbuka, sebuah perusahaan atau bahkan satu kota bisa bangun jaringan LoRa mereka sendiri. Disesuaikan persis sama kebutuhan mereka. Keren kan? Beda lagi sama Sigfox, pendekatan mereka beda. Mereka ini kayak operator seluler global, tapi khusus buat IoT. Solusinya simpel banget, tinggal pasang dan pakai. Cocok buat perangkat yang cuma butuh kirim data super kecil, mungkin cuma beberapa kali dalam sehari. Dan yang ketiga, ada NB-IoT atau Narrowband IoT. Nah, jagoannya dia ini adalah kemampuannya buat numpang di infrastruktur jaringan seluler 4G yang udah ada. Artinya, keamanannya sekelas operator seluler. Dan keandalannya juga tinggi, karena didukung sama perusahaan-perusahaan telekomunikasi raksasa. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Coba kita lihat, soal jangkauan, semuanya juara. Tapi Sigfox dan NB-IoT sedikit lebih unggul di pedesaan. Tapi, perhati deh bagian keamanan sama infrastruktur. NB-IoT nawarin keamanan tingkat tinggi, sementara LoRa ngasih kebebasan buat bangun jaringan sendiri. Jadi pilihan terbaik itu benar-benar tergantung kebutuhannya apa. Oke, cukup soal teknisnya. Sekarang, bagian yang lebih seru. Gimana sih teknologi ini beneran mengubah dunia kita? Di mana aja kita bisa lihat LPWAN beraksi? Tapi sebelum ke contoh, coba deh lihat grafik ini. Ini benar-benar nunjukin betapa gilanya keunggulan LPWAN. Kalau perangkat Wi-Fi atau seluler baterainya cuma tahan hitungan jam atau hari, perangkat LPWAN bisa nyala terus selama bertahun-tahun. Ini benar-benar pengubah permainan, apalagi buat sensor yang ditaruh di tempat-tempat terpencil. Contohnya di kota pintar, LPWAN ini jadi tulang punggungnya. Bayangin deh, lampu jalan yang bisa ngeredup sendiri pas nggak ada orang buat hemat energi. Atau aplikasi di HP kamu yang bisa nunjukin slot parkir kosong secara real time.
Nah, data itu dikirim pakai sensor LPWN. Terus di pertanian, sensor-sensor kecil LP1 bisa disebar di ladang yang luas banget. Sensor ini terus-terusan ngirim data kelembapan tanah, jadi petani bisa nyiram air cuma pas dibutuhin dan di lokasi yang tepat. Hasilnya, air jadi irit banget dan panennya pun bisa lebih melimpah. Dan di dunia logistik, wah, ini benar-benar mengubah permainan. Sebuah kontainer di kapal bisa dipasangin pelacak LPWN yang ngelaporin lokasinya, bahkan suhunya selama berbulan-bulan melintasi samudra. Semua itu cuma pakai satu baterai yang awet selama perjalanan. Oke, jadi dari semua ini, apa sih kesimpulan utamanya? Apa poin paling penting yang harus kita bawa pulang sambil kita mikirin masa depan konektivitas? Intinya, dan ini yang paling penting buat diingat, LPWAN itu bukan saingannya 5G. Mereka itu alat yang beda untuk pekerjaan yang beda. Dunia IoT itu nggak butuh kecepatan streaming video, tapi butuh jangkauan luas, baterai super awet, dan biaya yang murah buat miliaran perangkat. Dan persis itulah yang ditawarkan oleh LPWAN. Analogi ini menurut saya pas banget buat ngegambarin semuanya. 5G itu jalan tol, lebar, ngebut, tapi boros energi buat data-data kelas berat. Sementara LPWAN itu jaringan jalur sepeda yang luas, santai, dan efisien yang dirancang khusus buat nanterin jutaan kartu pos data yang enteng. Keduanya sama-sama penting, tapi buat tujuan yang sangat berbeda. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Kalau kita berhasil membangun jaringan tak terlihat ini yang nyambungin semuanya, dari tempat sampah sampai jembatan, informasi baru apa yang bakal kita dapetin? Saat setiap benda di sekitar kita bisa ngobrol, kira-kira apa ya yang bakal mereka ceritain tentang dunia kita?